Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu dan sedaya ingkang lenggah wonten ing majelis menika, rahimakumullah, kami tansah pingatken rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sepindah boten kesupen kita tansah mujahaken raos kita dhateng Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala limpahaken dumateng kita sedaya. Dumugi wekdal menika kita tansah saged istiqomah anggenipun beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, anggenipun nindakaken napa ingkang dawuhipun Allah Subhanahu wa taala saha ninggalaken napa ingkang awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun selawat salam kita tansah tercurahkan dumateng uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dumateng keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in lan sedaya kaum muslimin dumugi yaumil kiamah samangke. Para jamaah rahimakumullah, untuk mengawali kajian kita wonten ing dalu menika, kula badhe maosaken salah setunggal ayat Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing ayat menika, wahai para manungsa, saat temene kami telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah jadikan manungsa mereka berpasang-pasangan, laki-laki lan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian menika berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bukan tanpa tujuan Allah Subhanahu wa taala mereka menjadikan manungsa mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku menika, mereka nedahaken manungsa menika makhluk sosial, makhluk ingkang betahaken interaksi satu dengan yang lainnya. Pramila Allah hikmahipun menika, Allah menciptakan manungsa bersuku-suku dan berbangsa-bangsa menika lita'arafu, supados napa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Sehingga nalika satu dengan yang lainnya sama manungsa menika saling mengenal, saling ada interaksi, nanti timbullah kerjasama, timbullah saling tolong menolong, ta'awun lan sakitutipun. Dados menika ingkang dipun harapaken. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manungsa menika? Kados kita saksikan dalam kehidupan menika. Nggih, supados kita saling mengenal satu dengan yang lainnya, supados saling berinteraksi, saling bantu membantu, tolong menolong. Kalau kita lihat dalam syariat Islam menika, untuk menjalankan Islam secara kafah, secara sempurna menika, seorang muslim tidak bisa terlepas saking muslim sanesipun. Dalam pembagian zakat kemawon membutuhkan mustahik zakah. Andai kan manusia semuanya kaya, mau dikemanakan harta zakat menika? Pramila dalam kehidupan dunia menika Allah paring kelapangan sebagian hamba-hambanipun terhadap miskinipun, sebagian dipun sempitaken. Hikmahipun orang-orang kaya bisa mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang ingkang hartanipun sempit. Hikmahipun pramila kedah saling ta'arafu, mengenal saudaranya, bagaimana kondisinya, kondisi kita seperti apa, kondisi saudara kita seperti apa, sehingga ketika saling mengenal, saling mengerti kondisi satu dengan yang lainnya, bisa saling menerapkan syariat Islam ingkang indah kala wau. Niki nembe napa zakat, belum nanti sedekah lan sapiturutipun lan muamalah sanesipun. Nah nika pramila Allah Subhanahu wa taala ngendika ugi di ayat lanjutan ayat menika, inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene tiyang ingkang paling mulia di sisi Allah, ingkang paling bertakwa. Yang kaya bertakwa dengan hartanya,
dia tunaikan hak-hakipun dumateng tiyang ingkang berhak. Yang miskin ugi sama bertakwa kanthi kondisinipun. Nggih, lan ikulah pramila yang menjadikan kemuliaan di sisi Allah bukan status sosialipun, bukan jabatanipun, bukan hartanipun, tetapi napa? Ketakwaannya. Itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menika dalam kondisi berbeda-beda. Supaya saling ta'arafu, mengenal satu dengan yang lainnya sehingga bisa menjalankan syariat Islam menika secara kafah. Nah nika setunggal ayat ingkang kedah kita pahami kanthi sae sehingga dalam menjalani kehidupan dunia menika kita bisa selaras sekalian apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Para jamaah rahimakumullah, nika sebagai mukadimah kemawon nggih. Salajengipun kita lajengaken pembahasan kita terkait fikih ibadah. Tasih wonten ing kitab shalah bab tentang salat. Wonten ing pepanggihan sampun kepengker. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salat Id. Ya, sudah sampai pada pembahasan salat-salat sunnah. Ya menika napa? Salat Id, Idul Fitri lan Idul Adha. Nika sampun kita waosaken. Wonten ing kesempatan menika pada waktu malam hari ini kita akan membahas tentang salat gerhana. Ya, salat gerhana atau istilahnya adalah salat khusyuf. Salat khusuf atau khusyuf ada dua macam, nggih. Kula waosaken faslun wa salatul khusufi sunnatun muakkadatun. Nggih. Pasal ingkang membahas tentang salat khusuf. Salat khusuf menika salat gerhana matahari. Nggih, gerhana matahari. Menawi khusuf tulisannya ngagem kha, khusuf nika gerhana bulan. Terus wonten khusuf ngagem kaf, kusuf kalian khusuf. Menawi kusuf menika salat gerhana matahari di siang hari tentunipun. Menawi khusuf ngagem kha nika gerhana bulan di malam hari tentunipun. Nah menika. Hukumipun dipun ngendikaken oleh penulis kala wau sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, sunnah ingkang dipun tekankan. Ya dados nalika terjadi gerhana matahari, ya, posisi matahari pripun tertutup kalian napa? Bulan nggih, nang kalian itu. Bumi, bulan, matahari. Menawi gerhana bulan kalian itu mboten. Bumi, matahari, bulan. Napa kemalik? Matahari, bulan, bumi. Nah, jenengan langkung paham, nggih. Intinipun nalika terjadi gerhana bulan atau matahari nika dipun sunnahkan untuk mengerjakan salat sunnah gerhana kalau wau. Tata carane pun nggih redi benten. Kalian salat gerhana salat sanesipun. Sampun nate nindakaken wonten ing musala menika. Sampun, Pak. Sampun nggih. Nah, alhamdulillah. Fa in atat lam tuqda fa in fatat lam tuqda fa yusalli li kusufi syamsi wa khusfil qamar rakatain. Nalika tertinggal, misalnya pun kok sampun lewat wekdalipun, gerhana sampun hilang, nggih, boten dipun sunahaken malih lan boten kedah dipun qadha. Sebab nika boten wajib. Nah, wajib nggih wonten syariat mengqadha, mengganti di waktu yang lain, tetapi karena salat gerhana menika hukum sunnah muakkadah sanes wajib, pramila tidak disyariatkan untuk mengqadha bagi yang tertinggal, kagem tiyang ingkang tertinggal boten sempat salat sunnah menika. Nggih. Wa yusalli li kusufi syamsi wa kusufil qamari rakaatain. Terus nindakaken salat gerhana menika sebanyak dua rakaat. Nggih. Fi kulli rakaatin qiyamani. Dalam satu rakaat ada dua berdiri. Dua berdiri menika dua napa nggih berdiri membaca Al-Fatihah kalian suratipun biasanya pun lebih panjang, nggih. Yutilul qira'ata fihima, memanjangkan bacaan dalam dua qiyam, dalam dua berdiri dalam satu rakaat kala wau, nggih. Terus waruku'ani yutilu at-tasbiha fihima duna sujud. Dan juga ada dua napa? Dua ruku.
dalam sholat menika, dalam satu berdiri, ya. Tapi satu sujud. Gambaranipun rakaat pertama berdiri seperti biasa mau sholat, kemudian sampun takbiratul ihram, iftitah, lajeng al-fatihah, setelah itu membaca surat yang agak panjang, seperti ini. Disesuaikan kalian jamaahipun, misalipun ya maos surat sabihisma utawi lebih panjang malih tabarok misalipun dan sabituripun, ya. Setelah itu sasampunipun selesai baca surat ingkang dipun waos, rukuk kemudian berdiri lagi, tegak lagi, bangkit saking rukuk, iktidal, langsung maos malih, maos napa Al-Fatihah kalian surat ingkang lebih pendek daripada rakaat atau berdiri yang pertama. Ini sama-sama tasih dalam rakaat yang pertama. Okay. Terus setelah rukuk kalau mau tegak malih lan maos Al-Fatihah kalian surat malih. Tapi surat itu pun langkung pendek ketimbang berdiri yang pertama. Okay. Setelah itu rukuk kembali, kemudian i'tidal, kemudian baru sujud. Terus wonten dua kali berdiri, 2 kali rukuk, lan 1 kali sujud. Setelah itu berdiri kembali, rakaat kedua dilakukan sama seperti itu. Kemudian baru salam. Nah, ini kok tata cara napa sholat gerhana. Saya gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ugi rukukipun dipun usahakan lebih panjang. Yutilu tasbiha fihima duna sujud, sedikit memanjangkan tasbihnya, menawi kita mau tasbih 3 kali bisa diperbanyak dalam sujud dalam sholat napa gerhana menika. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini, kemudian setelah itu napa berkhutbah, ingkang dados imam berkhutbah kanthi 2 khutbah, meskipun nggih boleh 1 khutbah, sebab menika masalah khilafiyah baina al ulama, mas perkawis khutbah menika bisa 1 kali khutbah utawi 2 kali khutbah seperti khutbah Jumu'ah. Menika berdasarkan riwayat Imam Bukhari Imam Muslim saking sahabiah utawi saking karwa beliau Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau ngendika khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Di zaman Nabi SAW, di zaman Rasulullah nate terjadi gerhana matahari. Dengan pun Aisyah radhiyallahu anha. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binas. Pramila Rasulullah ketika itu mendirikan sholat bersama para sahabat manusia, yaitu para sahabat. Faqama fa'atala al-qiyam. Kemudian beliau berdiri melakukan sholat atau menegakkan sholat. Fa'atala al-qiyam. Kemudian beliau memanjangkan berdirinya, atau maosipun surat menika lebih panjang, bahkan riwayat menika ngantos selesai matahari terjadi gerhana ini ngantos matahari sampai selesai, ya menika menunjukkan panjang sekali. Tapi kita sunahipun tidak wajib bedah napa sampai selesai, bahkan kita diperbolehkan ugi tergantung kondisi kita sholat meskipun tidak panjang tidak masalah. Yang bagus napa kita melaksanakan sesuai dengan tata cara sholat gerhana menika. Tumaraka fa'atala rukuk. Kemudian beliau rukuk setelah berdiri panjang kalau beliau rukuk fa'atala rukuk. Kemudian beliau juga memanjangkan rukukipun. Misalipun kita rukuk biasa dalam sholat biasa itu paling berapa detik? Mboten ngantos 1 menit mungkin. Nggih. Menawi wonten ing sholat gerhana nggih reti panjang. Mungkin ngantos 5 menit atau mungkin 10 menit bisa jadi, tergantung imamipun lan tergantung kondisi jamaahipun. Menawi kula riyen nate wonten ing pondok nggih ngantos 1 juz maosipun. Ngantos 1 juz dalam 1 salat menika. Reti panjang, Pak. Ngantos ngewel-ngewel sikilipun menika. Menawi boten biasa. Tetapi ketika di tengah-tengah masyarakat nggih reti pendek. Reti pendek disesuaikan dengan kondisi masyarakatipun. Lajengipun Aisyah ngendika wa huwa dunar ruku'i al-awwal.
Saya terangipun. Tsumma qama fa atala qiyam. Kemudian setelah rukuk beliau berdiri malih. Fa atala qiyam, kemudian sama memanjangkan berdiri ini pun wa wadunal qiyamil awal, yang dia lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Nah ini kok. Tsumma raka'a fa atala rukuk. Kemudian setelah itu rukuk malih dan memanjangkan rukukipun. Rukuk ingkang nomor kali, rukuk kedua, nggih. Wa wadunal rukukil awal, tapi dia lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Tsumma sajada fa atala sujud. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud atau sampunipun apa? Iktidal, bangkit saking rukuk kedua baru kemudian sujud. Fa'atala sujud, beliau juga memanjangkan sujudipun sami menawi biasanipun beberapa detik kemawon, dan ini mungkin sampai beberapa menit atau bahkan tergantung kondisi ini pun bisa lama, lebih lama daripada itu. Tsumma fa'ala fi raka'ati tsaniyah mithla ma fa'ala fil ula. Kemudian beliau melakukan hal yang sama pada rakaat yang kedua, sama memanjangkan berdirinya, tetapi tentunipun kadaripun langkung pendek malih di rakaat yang kedua bila dibandingkan dengan rakaat yang pertama kalau wau. Tsumma sarafa, kemudian beliau setelah selesai sholat insarafa niku berpaling, maksudipun berdiri. Waqat inhallati syamsu, dan matahari sampun normal biasa. Niki menunjukkan beliau sangat panjang sekali. Kinten-kinten berapa menit matahari ini kok terjadi gerhana menika? 1 jam enten mboten kira-kira? Kadang lebih nggih. Lah nika Rasulullah Masya Allah. Salatipun luar biasa. Ngantos napa? Ketika beliau selesai salat, matahari sampun napa? Sampun normal melih, mboten gerhana malih. Niki menunjukkan beliau sangat panjang sekali salatipun. Tapi menawi kita badhe menghidupkan sunnah Nabi nggih, tidak usah memaksakan ngantos selesai napa? Selesai matahari mboten gerhana malih. Nah, kita mungkin mboten mampu, nggih, mboten mampu. Ya semampu kita, sesuai kadar kemampuan kita. Fakhotaban nasa, kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia ketika itu. Jadi di hadapan para sahabat. Hamidallah wa athna alaih, kemudian beliau memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Saat temene matahari lan bulan menika di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pramila terjadi kadang-kadang gerhana lan perjalanan matahari bulan itu sangat teratur. Nah, ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Layan khosifani limauti ahadin wala li hayatihi. Matahari lan bulan menika mboten terjadi gerhana disebabkan karena kelahiran atau kematian seseorang. Karena sebab ketika itu di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik mengira kenapa terjadi gerhana matahari karena kematian putranipun sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku dipun tepis kalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menika. Tidak ada kaitannya gerhana matahari dengan kelahiran atau kematian seseorang. Nah, ketika itu terjadi semacam itu anggapan mereka. Pramila Nabi menjelaskan saat temene matahari lan bulan menika termasuk napa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menjalankan sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah jadikan matahari dan bulan gerhana di suatu waktu bukan karena atas kematian atau kelahiran atau anggapan-anggapan sanesipun boten. Tapi karena memang Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan, nggih. Alhamdulillah Allah sunahkan supados mendirikan sholat, supados menungso menika ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah kuasa untuk menutup bulan, untuk menutup matahari. Maka untuk melakukan yang lainnya Allah tentu lebih kuasa. Supados menungso menika bisa mengambil ibrahipun, pelajaranipun menika. Fa idza ra'aitum dzalika, Nabi ngendika, jika kalian melihat hal itu, ya menika menyaksikan terjadinya gerhana matahari atau bulan menika, pada Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, maka berdoalah kepada Allah ketika itu. Berdoalah kepada Allah dan perbanyaklah bertakbir, mengagungkan Allah, sebab kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan kekuasaannya yang begitu luar biasa, mampu menjalankan apa yang ingin Allah jalankan. Nggih, wa shallu, kemudian dirikanlah salat. Nggih menika salat gerhana kalau mau. Nah ini kok hadis yang menjelaskan yang Nabi SAW paling dawuh supados kita mendirikan salat sunnah napa gerhana matahari utawi gerhana bulan. Ugi Nabi paling dawuh wa tasaddaqu, lan perbanyaklah sedekah ketika itu. Nah ini kok anjuran pun Nabi SAW ketika terjadi gerhana bulan perbanyak doa, istighfar, doa dan apapun itu doanya. Perbanyak takbir karena melihat kekuasaan Allah yang sedang terjadi. Ya. Kemudian dirikanlah sholat sebatas mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon pertolongan dalam sholat itu. Watasaddaqu, dan perbanyaklah sedekah. Nah ini kok sunah-sunah ibun. Salajengipun yusirru fi kusufi syamsi. Wonten ing mazhab Syafi'iyah menika gerhana matahari dipun tindakaken kanthi dipun sirraken bacaanipun, boten dipun jaharaken. Nika dalam pandangan mazhab tiga mazhab, Syafi'iyah, Maliki lan Hanafi. Tiga mazhab menika berpandangan napa salat kusuf matahari, gerhana matahari nika disirraken. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal nika berpendapat dipun jaharaken. Lan wallahu alam ingkang rajih pendapat ingkang dipun jaharaken. Terus saya menika salat gerhana matahari utawi gerhana bulan bacaannya di sunnahipun dipun keraskan berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah nanti ngendika wonten ing riwayatipun innan nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-kusufi wa jahara biha bil qiraah. Iki ngenipun Aisyah radhiyallahu anha. Saat temene Nabi menika nate melaksanakan salat gerhana kusuf matahari wajah harobiha. Lajeng beliau menjaharkan, mengeraskan bacaannya dalam salat gerhana matahari menika. Nah, berdasarkan riwayat menika Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa dipun sunahaken ugi dalam salat gerhana matahari dipun jaharaken meskipun dilaksanakan di siang hari. Sebab napa? Alasan sanesipun nika termasuk sholat sunnah yang dituntut untuk dikerjakan secara berjamaah. Pramila seperti halnya dengan sholat-sholat Idul Fitri, sholat istisqa, sholat minta hujan, sami. Sholat yang disunahkan dilaksanakan secara berjamaah, dan sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah nika dipun sunahkan apa? Dipun jaharaken. Pramila Imam Ahmad bin Hanbal niki riwayat sanesipun saking Imam Malik ugi berpendapat apa dipun jaharaken dalam salat sunnah kusuf utawi gerhana matahari. Wa jahara fil khusufil qamar. Soalnya apa menjaharkan dalam gerhana matahari. Nah ini terjadi di malam hari. Nika terkait sholat gerhana. Ya terus nalika nika sunahipun nalika melihat, ya. Meskipun kemudian ulama kontemporer masa kini, ya, meskipun tidak melihat karena sekarang mungkin ada hisab, ya, hisab bisa dipun hitung, bisa dihitung kapan terjadi gerhana matahari. Bahkan terkadang 5 hari sebelumnya sudah ada pemberitahuan. Nanti pada malam sekian dan sekian terjadi gerhana matahari. Kemudian daerah yang terlewati juga. Nah, ini kemudian ada anjuran untuk melaksanakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, ini sebagian ulama kontemporer berpendapat meskipun tidak melihat dengan mata kepala, tetapi bisa saja berpatokan kanthi hisab menika kemudian melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari. Tapi ugi sebagian berpendapat meskipun sudah ada ilmu hisab, tetapi kalau tidak bisa melihat secara langsung karena mungkin tertutup mendung, maka tidak disunahkan. Nah, ini sebagian berpendapat mengatakan berdasarkan zahir hadisipun, sebab hadisipun mengatakan idza ra'aitum dzalika. Nabi mengatakan jika kalian melihat hal itu. Nah, ini khilaf di antara ulama. Monggo mau mengikuti yang mana? Boleh kita mengikuti ulama kontemporer yang menggunakan ilmu hisab yang sudah diperhitungkan dari jauh-jauh hari nanti bakal terjadi gerhana lan sapi turutipun, bisa kita melaksanakan sholat sunnah.
Wallahu a'lam. Ini terkait salat sunnah gerhana matahari lan gerhana bulan. Salajengipun masuk wonten ing pembahasan salat istisqa. Salat napa? Istisqa. Salat napa niku? Memohon hujan. Nggih dados nalika terjadi kekeringan, kemarau panjang, nggih boten lama boten turun hujan, kemudian hewan-hewan sampun kathah ingkang meninggal karena kehausan, boten wonten makanan, minuman, dan manusia juga sudah kesulitan air, maka disunahkan untuk melaksanakan apa? Sholat istisqa, mengumpulkan jamaah, ya, di siang hari, kemudian apa? Mendirikan sholat istisqa. Ugi wonten khutbahipun mangke. Kita wasaken sholat istisqa. Faslun wa sholatul istisqa'i masnunatun. Ya, sholat istisqa menika hukum sunnah, ya, sholat memohon agar diturunkan hujan. Nika hukum sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim saking sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, beliau ngendika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar saking musalla lan fastasqa, memohon hujan, ya. Fastaqbalal qiblata wa qalaba ridahu, kemudian beliau menghadap ke arah kiblat, wa qalaba ridahu, beliau membolak-balikkan selendangipun. Napa selendang? Sorban, ya, sorbanipun dipun bolak-balikkan. Nah nika sunahipun, ya, nalika badhe salat istisqa. Wa shalla rak'atain, kemudian beliau mengerjakan salat sebanyak dua rakaat. Nah nika wa fi riwayatin indal Bukhari jahara fihima bil qiraah. Wonten ing riwayat Imam Bukhari dipun jelasaken beliau membaca jahar dalam salat istisqa kalau wau. Ya seperti salat Idul Fitri, membaca jahar dalam salatipun. Nah, sasampunipun salat 2 rakaat mangke wonten khutbahipun seperti dalam khutbah Idul Fitri. Faya'muruhum bil imam, faya'muruhumul imam bitaubah. Kemudian imamipun kedahipun menganjurkan jamaahipun untuk mengatah-ngatai taubat, memperbanyak taubat, ya. Sebab kenapa? Karena terkadang maksiat dosa menikalah yang menyebabkan Allah menahan hujan, ya, menahan rizki. Sebab hujan menikah salah satu rizki, ya. Nah ini kok pramila imamipun kedahipun apa? Menganjurkan, menasihati para jamaahnya ya untuk memperbanyak taubat. Wassadaqah, kemudian apa? Memperbanyak sedekah ugi. Sebab kanthi banyak sedekah itulah akan menjadi pintu-pintu rezeki ugi. Allah akan membuka pintu rezeki dari pintu-pintu sedekah kalau wau. Wal khuruju minal madzalim. Ugi napa? Ninggalaken perkawis-perkawis kezaliman ingkang dipun tindakaken. Sami nika nggih kemaksiatan ingkang napa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinipun termasuk hujan menika. Nggih. Wa musallahatil a'da'i wasiyami salah satu ayam. Mungkin apa? Memperbaiki hubungan yang ada terjadi keretakan sesama kaum muslimin. Nggih. Ketika terjadi permusuhan di antara kaum muslimin segera perbaiki ketika itu. Nggih. Wasiyam salah satu ayam. Mungkin apa? Disunahkan saat pun apa siam 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa kalau wau. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir wadi fi thiyabin bidzillatin. Kemudian setelah puasa 3 hari, ya meskipun sebagian tidak memandang disunahkan puasa 3 hari, tapi dalam mazhab mereka berpandangan disunahkan 3 hari siam rumiyin, kemudian di hari keempat keluar, ya, imam keluar bersama para jamaah untuk menindakkan apa? Sholat istisqa, kemudian menggunakan pakaian biar sing reti memelas, pakaian yang reti memelas, ya, karena mau memohon, ya, ngerangi dumateng Allah Subhanahu wa taala sepatas dipun paringi hujan. Wastikanatin wa tatarruin, mungkin apa kedah
berdoa ganti tadarruk tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil idain. Kemudian imamipun salat bersama para jamaah menika sebanyak 2 rakaat. Seperti halnya salat 2 hari raya. Sama, dipun tindakan seperti 2 hari raya. Ini berdasarkan ayyukabiru fil awal sab'an wa fil tsaniyah khamsan. Terus tata caranya pun sami seperti napa? Salat Idul Fitri atau Idul Adha. Dipun awali kanthi takbir sebanyak 7 kali selain dari takbiratul ihram, dan di rakaat kedua dipun napa? Takbir sebanyak 5 kali selain takbiratul intiqal. Nah, 5 rawahu Abu Dawud berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, sahih Imam Tirmidzi, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, waqad su'ila an salatihi sallallahu alaihi wasallam al-istisqa. Beliau Ibnu Abbas nate dipun tangleti tentang salat, bagaimana Nabi salat istisqa. Nggih. Faqala Nabi Ibnu Abbas ngendika wa shalla rak'ataini kama yusalli fil Id. Beliau salat sebanyak 2 rakaat sebagaimana beliau salat Idul Fitri. Nah, ini kan berdasarkan riwayat saking Ibnu Abbas. Sumayah tebu ba'dahuma, kemudian beliau berkhutbah setelah 2 rakaat kalau wow. Berkhutbah. Kan dalam khutbah pun dipun sunahkan apa? Yuhawwilu rida'ahu, membolak-balikkan ridaknya, selendang utawi sorbanipun dipun bolak-balikkan. Wa yukthiru minad du'ai wal istighfar, kemudian memperbanyak doa lan istighfar dalam khutbahipun. Wa yad'u bi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sakit kita berdoa ganti sebagaimana yang Nabi SAW contohaken. Ya ini kan apa? Allahumma ja'alha suqya rahmatin wala taj'alha suqya azabin. Ya Allah, jadikan ini adalah hujan yang penuh rahmat, bukan hujan yang mengandung azab. Hujan yang mengandung azab itu kan hujan yang menimbulkan berbagai musibah. Wonten tanah longsor, wonten banjir, lan sak piturutipun. Ya pramila menawi turun hujan, kita doanipun apa? Pripun? Allahumma shayyiban nafian. Ya Allahumma shayyiban nafian. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Ini hujan yang mengandung azab. Sebagaimana dalam surat Istisqa Nabi berdoa, Allahumma ja'alha suqya rahmatin. Ya, jadikanlah dia adalah hujan ini hujan yang mengandung rahmat. Ya. Wala taj'alha suqya azabin, dan jangan jadikan dia adalah hujan yang mengandung azab. Nah, ini kok diantara tips. Ya, ini kok terkait tata cara sholat istisqa. Ya. Kita saling rumiyin kanthi pitakenan utawi tambahan saking para jamaah menawi wonten. Salah juga. Oh nggih. Ya sekedhik menambahi jawaban ingkang sampun kepengker nggih. Kalau ini wonten pitakenan terkait seorang perempuan yang sedang haid, apakah boleh masuk masjid untuk mengikuti majelis taklim atas kondisi menika? Nggih. Kalau ini kalau jawab diperbolehkan untuk masuk masjid selama aman saking najis. Dan itu memang pendapat sebagian ulama. Seperti Syekh Utsman Khamis berpendapat demikian. Dia berpendapat demikian, beliau membolehkan untuk seorang perempuan yang sedang haid untuk masuk masjid berdasarkan hadis Nabi SAW yang paring dawuh dumateng Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambilkan sesuatu untuk dibawakan ke masjid. Sementara Aisyah menika nembe haid, tetapi Nabi mengatakan haidnya itu bukan pada tanganmu, gitu. Tapi kemudian beliau mempersilahkan Aisyah masuk masjid. Berdasarkan itu maka beliau Syekh Utsman Khamis berpendapat diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk masuk masjid. Gitu. Tapi kemudian ada pendapat lain dari sebagian ulama berpendapat tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan. Niki bertolak belakang pendapat pun. Tidak diperbolehkan sebagai bagi seorang perempuan sedang haid untuk masuk masjid, meskipun untuk majelis taklim. Berdasarkan hadis yang lainnya, dia menikah Nabi bersabda, tapi hadis ini kok dhaif.
Ya menika Nabi bersabda, "Inni la uhillu al-masjida lil haid." Saya tidak menghalalkan masjid menika bagi seorang yang sedang haid, tapi ini hadis yang dhaif, nggih. Wallahu alam bisawab. Terus kemudian berpendapat pendapat kedua menika, tetapi ketika di pelataran masjid, maksudnya di luar masjid dikasih tempat untuk jamaah perempuan niku diperbolehkan ketika di luar masjid. Nah, ini pendapat kedua. Terus memang terjadi perbedaan pendapat niki sepatus napa menawi mangke kok ada keterangan lain boten kaget. Nah, karena memang ada terjadi perbedaan pendapat wonten ing bab menika. Wallahu alam bisawab. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz menyinggung sholat qadha, mohon dijelaskan secara keseluruhan apa pengertiannya sholat yang bisa diqadha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salat mengqadha salat menika dipun syariataken untuk salat-salat wajib yang memang tertinggal. Misalnya karena kondisi darurat. Karena kondisi darurat tidak sempat untuk salat pada waktunya. Dalam kondisi darurat, misalnya pun apa? Sedang menolong orang sakit sampai benar-benar waktunya habis, belum kelar napa? Kelar masalahipun. Antas waktunya habis belum sempat sholat, nah ketika itulah harus mengkodok sholat. Mengkodok ini adalah melakukan sholat di luar waktunya. Ini kan mengkodok. Terus semua sholat wajib, ini sholat wajib. Bahkan sebagian sholat sunnah diperbolehkan untuk dikodok dengan syarat tertentu. Untuk sholat wajib rumiyin. Sholat wajib ini kan nalika kita kalau mau dalam posisi darurat, utawi kondisi lupa. Karena lupa niku rufi al kolam atau kondisi tertidur baru bangun setelah waktunya habis. Maka ketika itulah kita mengkodok sholat kita yang tertinggal. Ini bagi sholat wajib. Kemudian sebagian sholat sunnah niku ugi saged dipun kodok, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Seperti halnya ketika kita memang sudah melazimi sholat sunnah menika. Misalnya pun sholat sunnah rawatib. Utawi yang sering terjadi adalah sholat qabla subuh. Saderengipun subuh 2 rakaat, saderengipun subuh. Ketika kita memang orang yang menjaga sholat sunnah menika, kemudian di suatu hari kita terlupakan utawi mboten sempat tindak masjid sampun iqamah, mboten sempat sholat qabla subuh 2 rakaat subuh, saderenge subuh. Mangke boleh dipun kodok setelah sholat langsung utawi mangke nunggu setelah terbitnya matahari setinggi tombak utawi wekdal sholat duha. Ini diperbolehkan dengan syarat sampun menjaga, selalu mengerjakan, tidak meninggalkan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau mau dalam kondisi darurat mboten sempat malih, ini kan lebih saged dipun kodok. Tetapi bagi orang yang tidak melazimi, mboten menjaga sholat sunnah menika tidak disunahkan untuk mengkodok, tidak disyariatkan untuk mengkodok sholat sunnah yang tertinggal. Kalau tidak biasa mengerjakan, walau alam. Ini terkait kodok yang kula pahami. Tolong penjelasan Ustaz, apa waktunya itu terbatas enggak? Dan sholatnya itu niatnya sholat kodok atau sholat yang ditinggalkan tadi? Yeah. Waktu ini pun tidak terbatas sebenarnya, tetapi untuk disegerakan akan lebih baik. Misalnya pun sholat yang ditinggalkan banyak, kemudian tidak mungkin dikerjakan dalam satu waktu. Nah ini kok boleh untuk dicicil rumiyin, misalnya pun boleh. Tapi untuk disegerakan akan lebih bagus lagi. Tetapi untuk sholat sunnah walau ketika sampun lewat, misalnya pun sampun lewat waktu berikut sholat berikutnya, misalnya pun kalau mau sholat sunnah sebelum subuh, kemudian sampai datang sholat zuhur, ini sampun tidak disunahkan malih, sampun terbatas waktalipun. Walau alam. Napa?
niatipun mengkodok. Niatipun kan kedak napa mengkodok salat sunnah. Salat wajib tapi salat sunnah ikan dipun tidak akan. Nggih. Wallahu alam. Dengan berangkat soalnya polisi perempuannya sudah mau masuk ke ikut majelis itu kan ada pembatas daerah sini ya dengan jenazah. Oh iya. Jadi untuk datang ke majelis itu kan kita belum enak. Iya. Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Oh nggih. Nggih, iki terkait posisi niki nggih jamaah perempuan terutama dalam kondisi kajian menika niko sampun ada batasan nggih, dan ketika perempuan dalam posisi seperti itu sudah tidak termasuk di masjid. Jadi misalnya pun wonten jamaah perempuan yang sedang haid niku tidak masalah, datang kemudian duduk bersama jamaah yang lainnya niku mboten masalah. Nah niku ini kan terjadi perbedaan ketika di dalam masjid. Nah, ulama berbeda pendapat apakah diperbolehkan atau tidak. Sebagian memandang diperbolehkan, sebagian memandang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sanesipun menawi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk sholat sunnah, sholat id itu kalau terkadang ada jamaah yang shopnya terpisah sendiri di teras jauh, itu hukumnya gimana Ustaz? Termasuk ketika pada Jumat, sholat Jumat itu ada jamaah perempuan itu shopnya juga terpisah, gimana Ustaz? Ya. Kalau terpisahnya terlalu jauh itu sudah tidak masuk pada jamaah. Gitu. Menawi terpisahnya terlalu jauh, tapi menawi terpisahnya tasih dalam kewajaran, misalnya pun karena terputus mungkin bagian nawi sholat id biasanya kan tengah lapangan, misalnya pun kondisi tanah lapangan yang tidak rata utawi wonten jegongan terpisah sedikit itu tidak masalah. Tetapi nalika terpisah terlalu jauh, misalnya pun saking masjid dumugi mergi menika jalan, niku sampun terputus jamaah saking jamaahipun. Wallahu alam. Sanesipun menawi wonten pun manjing Pak. Niki berhubung wekdal sampun manjing salat Isya, kita cekapaken insyaallah kita lajengaken wonten ing panggen ingkang badhe datang, kita tutup kanthi wasan hamdalah lan wekdal kula kembalikan dumateng pendiri wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu